Oke, kembali lagi di podcast Baskes Leo bersama saya Tanaka Manalu. Akhirnya setelah nunggu dan berkali-kali reschedule waktu karena kesibukan dari orang ini, ya akhirnya sekarang baru bisa. Oke. Ya pasti kalau kalian udah lihat di judul pasti udah tahu siapa kan. Ini dia satu-satunya di muka bumi ini. Go Parasian. Oke. Halo semuanya. Horas. Sekarang posisi lagi di Samosir ya? Iya bang, lagi di Samosir. Lagi di Samosir. Habis apa? Selesai apa? Kok masih COVID kan? Langsung ke sini. Sebenarnya kapan waktu dari Jakartanya? Waktu udah ditegakkan PSBB langsung masih bisa pulang ya? Sebelum PSBB puji Tuhannya aku langsung cabut kan bang, karena udah beberapa kali dibilang mama balik aja dulu. Bulan 3 pertengahan sebenarnya udah bulan 3 awal sebenarnya udah dibilang balik aja dulu karena ini bakalan lama gitulah, ada apa namanya? Feelingnya mama gitu kan. Iya. Udah, aku nggak mau itu karena masih ada kerjaan sampai di tanggal 21 Maret. Masih ada job ya? Dan aku masih ada job dan aku nggak mau kan bilang sama mama, janganlah nanti ngerepotin aku di kampung kan bang. Masalahnya yang cari duitnya di Jakarta kan. Iya betul. Tapi ya udahlah, dipaksa mama, ya udahlah giliran bulan 4 awal barulah aku cabut dari Jakarta. Itu masih normal ya keadaan bandara waktu itu di Jakarta atau segala macam? Di Medan bulan 4 itu udah agak bahaya sih bang, udah mulai pemeriksaannya udah mulai ketat. Oh udah tapi mulai semprot. Mulai semprot ya. Berarti udah hampir 2 bulan juga lah ya di kampung ya bos? Iya lah bang, udah 2 bulan gak ngapa-ngapain, gak nyanyi maksudnya ya. Iya pastilah terasa juga. Berarti belum sempat juga, berarti dari Jakarta langsung ke kampung. Silangit. Silangit, nggak ke Medan dulu ya? Enggak. Karena kan di Medan juga dibilang agak bahaya juga. Langsung aja ke Silangit kata orang mama gitu kan. Oke lah, langsung ke Silangit aja lah. Oh, dari Silangit baru langsung ke Samosir ya? Iya. Dan itu aku paling herannya itu bang, sampai pulang ke Samosir, pemeriksaannya itu luar biasa ketatnya. Mulai dari bandara kita diperiksa, ditulis mau kemana, terus mau gejala apa penyakitnya, gini, bawaan penyakit apa. Terus nyampe kita di Dolok Sanggul, diperiksa lagi, disemprot lagi di mobil kita. Nyampe lagi di Tele, kayak gitu lagi, diperiksa, disuruh cuci tangan, disuruh lagi nyemprot mobil. Ketat lah ya? Lebih ketat rupanya lebih ketat di situ malah daripada di Jakarta kan. Pada waktu itu ya. Iyalah. Ya tapi ya gimana lah. Ya sama lah. Ya akhirnya kau kan kok jadinya udah di kampung udah 2 bulan nggak ya? 2 bulan lebih lah ya? 2 bulan. Iya, hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan lah ya. Mau 2 bulan lah. Mau 2 bulan ya. Terasa ya, juga jadinya ya. Iya lah pasti terasa. Dari segi semua lah gue bilang. Semua kena dampaknya sih pasti. Iya, dan itu yang bisa buat bersyukur kan. Semua juga kena kok gitu. Iya sih, semua lapisan nggak ada yang nggak sih. Semua orang kaya, orang miskin, orang susah, orang senang gitu loh. Semua. Betul. SP, mantan SP semua kita. Kena. Gak ada istilah SP lebih banyak duitnya daripada mantan SP kan? Nggak ada. Sama semua kena. Oke. Itulah makanya. Jadi teman-teman, Go Parasian ini dulu adalah rekan satu band. Jadi sama-sama pernah bekerja sama di dalam satu band. Ya keluarga juga dulu waktu di Medan. Sebelum dia berangkat ke Jakarta dan mengikuti segala aktivitas dia dan pekerjaan dia sekarang gitu sih ya. Jadi ini adalah termasuk salah satu temu kangen sih dengan Go Parasian ini karena udah lama juga. Betul. Udah lama nggak komunikasi. Terakhir ketemu waktu itu di Pekanbaru ya, Go?
Waktu kamu Pekanbaru Bang, iya benar. waktu ngejob kamu pas aku Lagi, juga pulang juga ke Pekanbaru. iya betul. Itu juga di Pas situ ada juga. nyanyi. Iya, kalau nggak salah itu bulan Juli 2019 tahun lalu. Nah, itu dia. Iya, Udah iya lama bulan Juli, juga. benar. Udah lama juga sih. Udah lama nggak Udah sih, aku kayaknya udah berubah gitu loh. kapan emang berubah. Ya, Tapi nggak tahu lah ya, gara-gara jarang jumpa kan. iya sih jarang jumpa jadi juga. Ya itulah. Gak usah lah diceritakan itu di sini ya. Enggak usah lah. Enggak. Oke, jadi sebelum sebelum pandemi ini pasti kegiatan ya pasti kerja ya, nyanyi dan segala macam kan di Jakarta. Iya Bang. Kan Iya. sejak selesai The Voice kan tetap langsung stay di Jakarta kan, Go? Selesai The Voice. Iya, selesai ada post Iya kan, stay di sana. langsung stay di Jakarta, langsung ya aktivitas kerja dan segala macam. Iya. Jadi apalah yang kamu lakukan selama pandemi ini di kampung halaman? Selama pandemi. Awal dulu setelah udah ada pandemi ini kan Bang, langsung kita bukan karantina sih, langsung diberhentikan aktivitas di Jakarta kan. Itu total ya, sebelum pulang itu ya? Iya, nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan kayak misalnya kayak kita wedding, event, terus yang lain-lainnya juga itu langsung diberhentikan semuanya. Jadi selama itu nggak ada yang bisa dikerjain kecuali kita ya mensibukkan diri sendiri lah, aku bilang kalau pas di Jakarta. Sibuk sendiri, sewa PS lah, terus kayak kita main tenis semuanya. Kadang jadi kegiatan seninya jadi kayak jarang gitu selama di situ karena udah bosan kan. Iyalah. Oh berarti sempat juga setelah segala kegiatan aktivitas pekerjaan dihentikan sempat masih di Jakarta ya? Sempat. Oh iya. Makanya giliran aku ke Samosir, sebenarnya awalnya kan aku bilang ini sebenarnya nggak usah lah aku pulang karena ini pasti merepotkan keluarga dan iya mikirnya juga ini bakalan sebentar gitu kan Bang. Nah setelah di Samosir ternyata lebih banyak lebih banyak kegiatan lah aku bilang, lebih banyak kegiatan setelah karantina 2 minggu banyak kegiatan, jadinya bisa nulis lagu lagi, terus kayak belajar lagi, kayak udah mulai aku belajar keyboard lagi, belajar gitar lagi, belajar recording, belajar video, Filmora gitu-gitulah semuanya. Jadi belajar live streaming ya? Belajar live streaming. Ini sebenarnya tadinya aku pengen jadi langsung pakai mic kayak abang itu, cuman ya belum tahu aku kan. Itulah. Yeah. Nah itulah kegiatan-kegiatan yang seninya jadinya berasa di sini. Apalagi kalau di sini kan sebenarnya ini masih zona hijau, ya kan? Ini masih zona hijau, jadi masih enak lah. Entah misalnya kita pergi ke pinggir danau untuk kayak melihat supaya dapat ide untuk masih bisa ciptain lagu. Masih bisa. Ya? Kita nongkrong ke pinggir danau masih bisa ya? Masih Bang, masih karena ini kan zona hijau. Jadi tapi aktivitas dikurangin. Tapi kalau warung-warung rumah makan tetap buka lah ya di Samosir, Kok? Masih Bang. Tapi kalau kayak kami bawa inilah take away lah. Bawa ke rumah gitu, bungkus jadinya. Karena mama kan umurnya udah 60-an, jadi kita juga ngejaga Bang. Iya betul. Orang tua kita sih yang harus dijaga. Iya benar. Berarti akhirnya banyak juga aktivitas seni ya di kampung ya? Iya, akhirnya jadi gitu. Dan puji Tuhannya juga Bang, kalau masalah materi ya yang aku bilang, puji Tuhannya juga ada beberapa yang kayak minta live di Instagram jadi dibayar gitu. Kok bisa gitu. Dan maksudnya mereka minta live bareng bayar gitu? Live enggak, kita pakai akun mereka. Oh iya, maksudnya mereka yang ngundang kan? Mereka yang ngundang di live di Instagram mereka kan? Iyalah gitu, bayar. Aku aja nih bayar kau ini kan? Iyalah. Ini langsung bisa bayar sekali 2-3 bulan kredit mobil. Iyalah, pasti jelas. Nah, kalau kita beda lah. Kalau yang mantan-mantan SP pasti jaya kok. Pasti itu.
gitu lagi ya. Biar ada ya. Soalnya rindu juga sama anak SP. Iyalah, Cuma bener. Kan nggak harus lama berteman baru bisa nyaman, Bang. Iya nggak, betul. Ya sama kalian kan aku Iya. aktivitasnya 1,5 tahunan kan gitu. Kita intens Iya, itu. masih Kayak bentar kan. bentar aja sih sebenarnya. Cuman ya gimana ya. Ya mungkin karena karakter sama menginterpretasikan kenyataan orang gitu kan sama. jadi nyambung gitu loh. Ya. Ada jalan jaga aneh-aneh gitu kan. Iyalah. Makanya kan sebenarnya kalau yang jalannya aneh-aneh itu gua udah enggak kayak dulu lagi sih kita bilang gitu loh. Iya, maksudnya udah enggak gitu lagi, Bang. Enggak, aku juga enggak ngejek. Maksudnya bukan lucu enggak sih. Maksudnya tapi kalau ada orang jalan kayak gitu paling aku R&B lah. Menyeimbangkan gitu loh maksudnya kan. Tapi kan aku enggak komen kan, aku cuma apa kan biar apalah gitu. Iya. Iya betul. Mending enggak biar jangan tersinggung atau apa. Usah kan. Mending kita nikmatin kan. Iya, pasnya itu gitu. Oke, terus sekarang gini, aku lihat di media sosial ada mau apa? Launching apa? Kayak rilis ya? Iya, Bang. Iya. Apa itu rilis single? Lirik single. Sebenarnya ada mau aku keluarkan sebenarnya di bulan 4. Di bulan 4 ada mau aku keluarkan single kerjasama sama Bragiri yang sering ngeluarin lagu-laguku. Nah, rupanya gara-gara pandemi ini jadinya kita langsung aktivitasnya kan nggak bisa lagi, Bang, kayak misalnya untuk editing untuk ngambil klipnya, untuk ngambil segala macamnya karena udah di konsep kan. Tapi akhirnya jadi aku pulang ke sini biar lebih tenang. Nah, akhirnya jadi terciptalah lagu ini yang baru yang Abang lihat ini kan. Iya, yang baru. Judulnya Hanya Sementara. Hanya Sementara. Gara-gara situasi yang beginilah aku bilang. Itu lagunya tercipta waktu udah di Samosir ini? Udah di Samosir. Oh. 2 minggu setelah aku di Samosir. Jadi lagunya menginterpretasikan keadaan sekarang gitu, hanya sementara gitu. Iya. Oh. Nah, sebenarnya aku yang paling bisa yang paling niat banget nulis lagu ini karena ke pekerja seni sih menurutku, karena kayak kru lighting, kru apa semuanya dan soundman pekerja semua lah, seni, kru-krunya. Semua lah. Jadi kayak ada komunikasi kita juga yang buat sedih. Nggak ada yang mau bisa dijual kecuali kita kayak pemain musik kan, Bang, masih misalnya nggak ada duit kita tinggal jual alat musik kan. Iya, betul. Jual apalah yang gitu. Jual apa yang kita punya lah. Mereka nggak ada yang bisa dijual karena mereka tenaganya cuma tenaga tangan kan. Iya. Tangan dan pikiran lah mereka kan. Pikiran lah. Itulah. Yang kalau di kalangan pekerja seni, contohnya di musisi ya, yang memang paling kena dampaknya betul sih itu para kru-kru, para teknisi-teknisinya, orang-orang belakang panggung lah. Itu memang banyak sekali sih kena dampaknya. Itulah. Berarti lagunya kayak menggambarkan itu lah ya, kayak semangat lah, ini hanya sementara gitu lah ya. Iya, dan aku juga buat juga ininya kan, Bang, kayak di videonya aku buat dedikasikan untuk tim medis dan lain segala macam, terkhusus untuk teman-teman rekan-rekan pekerja seni. Gitu. Semua lah salam kreatif gitulah. Itu rekamannya di Samosir? Di rumah? Itu rekamannya di Samosir, alat seadanya. Dan musiknya puji Tuhannya aku langsung hubungin sama teman-teman di Medan, si Gogo, si Salomo sama si Ade. Berarti yang ngerjain si Ade dari Medan musiknya? Nah iya, musiknya dari Medan. Oh, yang pantas mereka kemarin posting-posting si Ibu itu. Oh iya. Iya. Dan sebenarnya gini, Bang, aku bilang gini, aku punya lagu, tapi aku bingung cara ngerekamnya gimana, dan masalah akses ke Medan juga kita nggak bisa sebebas-bebasnya sekarang karena situasi sekarang gini, gitu kan. Nah, mereka langsung kasih ide tuh, nggak apa-apa, kita rekam aja musiknya dari sini, nanti kau bro kirim sampel vokalnya, ataupun pokoknya kita kirim dulu nanti musiknya, kau rekam di rumah aja. Kan alat kami seadanya, dan maksudnya sound cardnya masih udah noise lah, udah rusak lah gitu lah, Bang. Cuman ya mereka bilang nanti kita bisa kerjain, kita bisa kok kita kerjain itu katanya. Nah itulah jadi makin semangat lah aku dibuat orang itu gitu. Oke, berarti jarak jauh ya kerjanya ya. Yalah seperti dengan keadaan sekarang ya. Oke, jadi single ini kapan rilis? Single ini bakalan rilis sebenarnya kalau bisa secepatnya sih, Bang. Cuman ini
kita udah edit video, kita udah ngambil video klip ya? Udah ngambil video klip? Udah di rumah aja soalnya pakai kain hitam gitulah. Seadanya lah aku bilang Bang. Terus mixing juga udah selesai dan mastering juga udah selesai dibuat mereka. Tinggal sekarang kita mau daftar lagunya Bang.